Puji Tuhan. Ya, saya akan berikan tema hari ini, hidup berdampak karena apa? Karena hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman itu hidupnya pasti berdampak. Berdampak kepada siapa? Dampak kepada hidup kita sendiri. Juga terutama berdampak kepada sesama kita. Terutama kita berdampak menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ada 3 serangkai kebajikan. Ada 3 serangkai kebajikan Kristen yang diajar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu mendasarkan kehidupan pada anugerah Tuhan. Kita beriman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita inginkan. Yang kita harapkan. Ini namanya iman. Jadi iman itu dasar kehidupan kita orang Kristen pada kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Dan kasih itu adalah praktek iman dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa praktek kasih harus terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Karena tanpa kasih, semua yang kita buat, semua yang kita lakukan tidak ada artinya. Tampak kasih seperti gong yang dikumandangkan. Kita harus belajar, hidup ini semua harus berdasarkan kasih. Ya. Dan yang ketiga, kita harus tahu kita punya pengharapan. Pengharapan itu melihat jauh ke depan. Melihat janji-janji akan penggenapan janji-janji Allah yang setia. Allah itu setia untuk menggenapi janjinya pada kita. Pertanyaannya, apakah kita juga setia menanti janji Tuhan? Nah, setia dan percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. 38 sampai 39 kita baca sama-sama. Tetapi orangku yang benar. Orangnya siapa? Orangnya Tuhan yang hidup benar. Hidup benar karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Tuhan tidak berkenan orang yang mengundurkan diri. Tapi orang yang hidup oleh iman menjadi orang benar. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Kita ini orang-orang percaya dan beroleh hidup. Nah, sekarang kita belajar bagaimana supaya hidup kita oleh iman ini bisa bertampak pada Tuhan, pada hidup kita, pada sesama. Yang pertama, bertekunlah dalam iman. Bertekunlah dalam iman. Dikatakan ayat 32 dan 33 dikatakan, ingatlah
akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi kita harus bertekun dalam iman. Karena apa? Kalau kita bertekun dalam iman, setelah kita menerima Yesus, setelah kita menerima terangnya Tuhan, puji Tuhan, kita harus bertahan. Kita harus bertahan. Bertahan itu lebih sulit ya. Untuk membangun itu, bangun iman, itu mudah. Tapi untuk bertahan di dalam iman, itu perlu perjuangan yang berat. Perlu perjuangan yang berat. Kalau bertahan dalam iman, dalam keadaan zona nyaman, oh oke saja. Di jalan tol oke saja. Kita tetap bertahan, bertekun dalam iman. Tetapi dikatakan ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan 33 oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi kita harus tetap bertekun dalam iman. Karena kita sudah berada dalam terang. Penderitaan yang datang sebetulnya itu menunjukkan iman yang sejati. Itu kalau tidak ada tantangan, belum sejati. Tapi kalau bertahan di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, itu baru iman yang sejati. Memang pengorbanan, perjuangan, kasih kita mengikut Kristus itu, semua penderitaan yang kita terima karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertekun ya. Yang pertama, bertekun dalam iman. Kenapa harus bertekun dalam iman? Karena iman ini yang biasanya dicuri sama iblis. Iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang membawa hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau kita punya iman, Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Kita bertahan dalam iman, kita bertekun dalam iman. Tuhan akan menambahi kita sampai iman kita berkelimpahan. Karena Yesus datang, dia katakan nanti, Tuhan Yesus katakan, adakah iman di bumi? Adakah iman di bumi? Kenapa Tuhan tanya iman di bumi? Karena orang yang beriman itu percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan iblis tidak suka. Biasanya melalui masalah, persoalan, penderitaan, kita dibikin tawar hati. Kita dibikin kecewa. Kita dibikin takut. Kita dibikin khawatir. Kita dibikin cemas. Kalau kita sudah tawar hati, berarti iman kita sudah dicuri sama Tuhan. Sudah tidak ada semangat lagi, tidak punya iman lagi. Loh, kita tanpa sadar, kalau kita sudah mulai tawar hati, sadarlah iman kita dicuri sama iblis. Kita harus rebut kembali. Biasanya orang kalau sudah tawar hati, mau dengar firman Tuhan, sudah males. Apalagi ke gereja. Nyanyi saja sudah tidak mau. Betul?
Jadi jangan sampai iman kita dicuri sama iblis. Oke? Kalau sudah dicuri, apa? Tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Terus dia apa? No? Dibunuh. Bahkan dibinasakan iman kita. Wes, gak gereja-gerejaan. Nah, ini loh. Wes, kadang-kadang kecewa. Ngelihat sama orang Kristennya kok bikin kecewa. Nah, wes aku ndak usah datang ke gereja lagi. Apalagi melihat, maaf, pendetanya. Kalau sudah kecewa, sudah mati iman kita. Karena kita dibunuh dan dibinasakan oleh iblis. Sebab itu yang pertama, kita hidup oleh iman harus bertekun di dalam iman. Walaupun apapun kejadian yang terjadi, pencobaan, doa-doa yang belum dijawab, tetap bertekun dalam iman. Sehingga ada lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya, ini. Yang kedua, setelah punya iman, bertekun dalam iman. Yang kedua, pengharapan akan keselamatan yang kekal. Pengharapan akan keselamatan yang kekal. Punya pengharapan, punya harap, dan sudah menerima keselamatan itu karena kasih karunia. Tapi terus berharap keselamatan itu nanti sampai kekal. Loh, keselamatan itu bukan hanya waktu sekarang kita diselamatkan. Tetapi keselamatan ini kekal sampai ke surga. Kita diselamatkan, dan diselamatkan mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak ada batasannya. Terus menerus kekal. Itu yang harus kita kejar. Dengan apa? Pengharapan. Seperti kalau saudara, saya kasih ilustrasi, ya, ada tikus kecemplung air, mungkin di akuarium, ya, itu. Kalau tikus itu diberi pengharapan, kita kayak hanya mau nolong, tapi tidak ditolong, tapi diberi harapan, tikus itu lebih lama bertahan loh. Karena dia berharap bisa ditolong. Mungkin dengan alat kita masukkan mau nolong dia. Tapi kita tidak nolong. Itu punya pengharapan. Ini cuma ilustrasi. Tapi kalau tikus sudah kecemplung air, dia berenang. Tapi tidak ada yang menolong. Lama-lama tikus itu cepat mati. Berbeda. Betul enggak? Begitu juga hidup kita. Kalau kita punya pengharapan, pengharapan kita kepada Allah itu tidak pernah mengecewakan kalau kita harap kepada Allah. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita terus berharap ada keselamatan yang kekal. Terus jadi jangan mudah putus asa. Penuh harapan. Dikatakan ayat 34 dan 35. Ibrani 10 ayat 34-35 katakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita.
Sebab kamu tahu, kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Berarti kekal. 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kalau kita berharap keselamatan kekal, itu jelas tanda-tanda dari iman yang sejati. Kesejatian iman mereka, iman yang murni, berharap. Dan harapan itu percaya, harapan bukan harapan yang kosong. Karena kalau kita berharap kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan, jadi kita harus belajar bahwa pengharapan itu, kita ini sudah berjalan terus sampai akhir perjalanan iman kita. Puji Tuhan, saya ini waktu di Amerika minggu yang lalu mendengar sahabat saya, kawan saya, masa muda saya, umurnya di bawah saya, sudah dipanggil Tuhan. Saya kaget, padahal dia tuh sehat. Ya, saya katakan terima kasih Tuhan. Tuhan masih beri aku panjang umur. Beri aku panjang umur. Beri aku sehat. Terima kasih Tuhan. Kalau saya bisa. Karena apa? Roh Kudus katakan. Karena kamu sukanya sukacita. Nyanyi ya sukacita. Berkata apa-apa sukacita. Senyum saja menghadapi apapun juga. Oh ya Tuhan, terima kasih. Aku dapat sukacita itu dari Tuhan. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, gunakan Roh Kudus itu terus menghibur kita. Kita tetap sukacita. Tuhan pasti kasih kita panjang umur karena kita punya pengharapan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini salah satu yang saya alami kemarin. Saya sempat tersentuh melihat teman saya itu dipanggil Tuhan. Kenapa? Mungkin karena dia mengalami persoalan-persoalan. Ya, dan juga umurnya sudah waktunya dipanggil Tuhan. Saya percaya Tuhan masih kasih panjang umur. Ini semua anugerah Tuhan. Kita mau lihat yang ketiga. Tadi pengharapan. Yang ketiga, kasih menyempurnakan perjuangan iman kita. Kasih menyempurnakan perjuangan iman. Kalau tanpa kasih, orang berjuang itu kalau tidak ada cinta, dia tidak akan memperjuangkan apa yang diimani. Kita berjuang karena ada kasih Kristus. Kasih Kristus itu yang menyempurnakan kita. Kita terus berjuang sampai akhir. Seperti Paulus katakan, aku mengakhiri pertandingan ini sampai akhir. Dan aku memelihara iman. Iman itu perlu dipelihara. Seperti tanaman yang terus disirami. Bukan disiram dengan air saja. Tapi dengan firman iman itu, dengan firman, dengan Roh Kudus, suka dengar suara Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Karena kasih Tuhan. Dikatakan ayat Ibrani 10 ayat 37-39. Yuk kita baca sama-sama. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang. Sudah akan ada
tanpa menangguhkan kedatangannya. 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepada. Saudara, waktu ini waktu yang singkat. Sedikit lagi Tuhan Yesus datang. Jadi kita harus mengejar, terus mengejar hidup dalam kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, tadi iman, pengharapan, dan yang ketiga kasih yang menyempurnakan iman kita. Dan yang keempat, kita harus saling mengasihi. Karena saling mengasihi itu saling mendorong untuk saling mengasihi. Ya, dikatakan 39 Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Dan ditambah di ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat yang ke-24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya hidup kita berdampak, kita harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, bukan mendorong menjatuhkan orang itu, tetapi mendorong dalam kasih. Ayo ibadah, ayo ibadah, jangan lupa ibadah. Ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini kita dijamin. Hidup yang akan datang pun kita dijamin. Jadi mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita saling menasehati. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan berapa orang. Artinya apa? Banyak orang lebih mementingkan kepentingannya diri sendiri. Lupa hari Minggu harinya Tuhan. Lupa hari Minggu harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan. Sepanjang hari kita mau memuji, menyembah Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Itu hidup kita berdampak. Karena kita hidup dalam iman. Jadi kita harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Puji Tuhan. Kita harus hidup oleh iman, bertekun dalam iman, punya pengharapan, dan punya kasih yang menyempurnakan kita menjadi iman yang sejati. Dan yang ketiga, kita harus saling mengasihi, mendorongnya untuk saling mengasihi, bukan mendorong untuk orang lain jatuh, tapi saling mengasihi karena hidup kita berdampak. Puji Tuhan. Mari kita pujikan lagu Hidupku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami berdampak karena kami hidup oleh iman. Kami mau sungguh-sungguh bertekun dan berpengharapan dan memiliki kasih yang menyempurnakan kasih Kristus dalam hidup kami. Kami saling mengasihi, kami saling mendorong dalam kasih, kami saling menasehati dalam kasih. Kami tidak boleh lupa beribadah. Kami tetap beribadah karena hari Minggu harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya Kau lanjutkan ya Roh Kudus, Kau lanjutkan firman-Mu. Terus bekerja dalam hati kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Firman itu mengubah hidup kami. Sehingga kami memiliki hubungan yang erat. Hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati BMC New York. Jemaat saat ini yang mendengar firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetap setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.